Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Resmi daftar penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk tahun 2023. Teman-teman, cukup menggunakan iktp dan KK untuk mengetahui apakah termasuk sebagai penerima bantuan sosial ini di tahun 2023 atau tidak. Maka dari itu, simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Nah, sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, dan informasi penting lainnya. Oke teman-teman, untuk bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial hingga tahun 2022 tentu tetap berlanjut, baik itu bantuan reguler ataupun bantuan tambahan. Dan dipastikan di tahun 2023, bantuan sosial yang dianggarkan oleh Kementerian Sosial ini tetap akan diberikan untuk masyarakat Indonesia. Tentu yang memenuhi syarat dan pantas atau layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, kalau kita berbicara bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, kembali lagi kami ingatkan untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu, bahwasanya untuk bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu ada dua jenis atau dua macam. Ada namanya bantuan sosial reguler yang cair sepanjang tahun, dan juga ada bantuan tambahan, di mana bantuan tambahan ini tergantung pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti halnya di tahun 2021 ada namanya bantuan sosial tunai atau kita kenal juga dengan BST. Karena pada tahun 2021 ada pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun 2022 ada bantuan tambahan yang kita namakan atau yang dikenal dengan bantuan langsung tunai BBM. Kenapa ada bantuan ini? Karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk kenaikan harga BBM. Maka dari itu, ada bantuan untuk masyarakat agar mempermudah atau meringankan beban masyarakat akibat dari kenaikan BBM tersebut. Dan untuk tahun 2023, apakah akan ada lagi namanya bantuan tambahan? Tentu kembali tergantung atas kebijakan-kebijakan nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun untuk bantuan reguler ini sama saja di sepanjang tahun. Jadi untuk tahun 2023 bantuan reguler yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tetap ada 3 ya teman-teman. Ada namanya bantuan program keluarga harapan atau kita kenal juga dengan PKH. Dan kemudian ada bantuan BPNT atau kita kenal juga dengan bantuan sembako, dan bantuan non tunai atau untuk layanan kesehatan yang kita sebut dengan Kartu Indonesia Sehat atau PBI. Nah, untuk bantuan program keluarga harapan itu sendiri di sini nominal yang didapat oleh masing-masing keluarga itu tergantung pada komponen yang dimiliki. Karena untuk komponen yang dibagi dalam program keluarga harapan ini ada yang difokuskan pada komponen kesehatan, kemudian sosial, dan juga ada untuk pendidikan. Jadi untuk masing-masing keluarga itu bisa memiliki 4 komponen maksimal, dan tentu ada juga yang 1 atau 2 tergantung kembali pada data yang ada di kartu keluarga masing-masing. Sedangkan untuk bantuan BPNT ini nominalnya adalah Rp2.400.000 per tahun. Jika kita hitung per bulan, nominalnya tentu Rp200.000. Dan untuk bantuan BPNT itu sendiri cair tiap bulan. Dan di tahun 2022, pencairan dana bantuan PKH ataupun BPNT ada 2 kategori, di mana langsung dikirim ke kartu KKS langsung KPM, atau maksud kami adalah langsung dikirim ke KKS penerima. Dan ada juga dengan pola yang dicairkan melalui kantor pos. Nah, di tahun 2023 bagaimana pencairannya tentu nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Kementerian Sosial.
Nah, sedangkan untuk bantuan Kartu Indonesia Sehat atau PBI, di mana ini juga merupakan bantuan reguler yang diberikan oleh Kementerian Sosial, di sini tentu tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat Indonesia dalam hal kesehatan. Jadi tidak dapat diuangkan, tetapi ini dapat digunakan untuk berobat ataupun untuk konsultasi kesehatan di rumah sakit, puskesmas, ataupun lembaga kesehatan lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman ataupun Bapak Ibu terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, ataupun PBI KIS di tahun 2023, caranya sangat gampang. Tinggal keluarkan HP, kemudian gunakan data pada iktp ataupun pada kartu keluarga. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial lengkapnya untuk mencek apakah Bapak Ibu ataupun teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, ataupun KIS PBI di tahun 2023. Nah, berikut tutorialnya untuk semua. Nah, jadi silakan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id di HP masing-masing. Silakan isi data sesuai dengan KTP atau KK, baik itu provinsi, kemudian kabupaten atau kota, dan juga silakan diisikan kecamatan, dan juga pilih desa. Kemudian teman-teman ataupun Bapak Ibu silakan ketikkan nama yang akan dicek sebagai penerima, pastikan sesuai dengan KTP. Nah, kemudian silakan ketikkan huruf kode atau kode CAPTCHA yang ada di layar. Pastikan benar agar proses pencarian datanya dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian kita klik cari data. Nah, di sini akan keluar beberapa nama yang hampir mirip. Tentu dicek kembali apa nama panjang teman-teman ataupun Bapak Ibu. Kita lihat di sini untuk keterangan BPNT strip otomatis bukan atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT. Kemudian kalau kita scroll lagi, di sini ada bantuan untuk PKH, ada statusnya, ada keterangan dan periodenya. Kemudian juga ada PBI atau KIS. Nah, jadi sangat sederhana teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat mencek secara mandiri untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dan perlu Bapak Ibu ataupun teman-teman ketahui bahwasanya data pada situs atau web cekbansos.kemensos.go.id ini tetap akan mengalami perubahan atau updatean tiap bulannya karena ada verifikasi data. Jadi jika seandainya pada saat melakukan pengecekan sekarang, nama teman-teman ataupun Bapak Ibu belum terdaftar, silakan dicek secara berkala. Mana tahu nanti akan terjadi perubahan status. Begitu juga dengan seandainya jika sekarang teman-teman ataupun Bapak Ibu terdaftar, tetap dilakukan pengecekan. Kembali ya, karena untuk data yang ada terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ini semuanya berhak atau punya peluang untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Namun kenapa semuanya tidak memiliki status ya ketika kita mencari dalam website atau situs ini, karena memang untuk bantuan PKH ataupun BPNT serta KIS PBI tentu memiliki kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu dia teman-teman terkait tentang daftar penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk tahun 2023. Semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya pada kolom komentar. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.